Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bismillah, Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman, Alhamdulillah, gimana kabarnya semuanya? Merdeka, Masya Allah ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di Zoom malam hari ini. Perkenalkan saya Ana dari Kota Bandung. Izin memandu teman-teman semua dalam acara Zoom malam hari ini. Untuk malam hari ini tidak ada tema khusus untuk penyajian materi, tapi ini adalah minggu pertama. Biasanya di minggu pertama itu diisi dengan evaluasi ya, evaluasi dan konseling dari mitra-mitra. Dan malam hari ini luar biasanya hadir para mentor yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita bisa banyak belajar kepada mereka semua, mentor-mentor yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan mentor-mentor juga bisa hadir di sini untuk berbagi juga ya pada kita semua, mitra-mitra yang baru-baru, mitra-mitra yang baru new ambassador, baru star ambassador bisa menjadi luxury ambassador. Baik, yang pertama ini ya kita akan hadirkan Bapak Agus Prasamya. Hadir ya? Pak Agus Prasamya minta berbagi Pak sharingnya bagaimana memulai bisnis ini, bagaimana Masya Allah Pak Agus. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, backgroundnya keren Pak. Masya Allah, itu mobilnya boleh disalawatin dulu numpang, mobilnya. numpang foto Bu Ana. Masya Allah, Pak Agus boleh ya minta sharingnya malam hari ini kepada teman-teman kita, mitra-mitra di seluruh Indonesia yang ikut Zoom pada kesempatan malam hari ini. Silakan Pak Agus, dipersilahkan nih ya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Salam, ya Pak Agus. Alhamdulillah terima kasih juga kepada guru kita, coach kita, mentor kita, dan coachnya para coach. Nah, ini gurunya para guru, suhunya para suhu nih Coach Ruhan. Alhamdulillah diizinkan Coach Ruhan ikut di training malam ini. Ya niatnya belajar, upgrade ilmu biar di program Brilliant ini jadi orang baru. Dan ini kebetulan lagi di jalan Bu Ana. Nanti kalau untuk nyimak dulu Bu, ini lagi di jalan. Nggak apa-apa Pak. Masya Allah luar biasa ya, kalau orang-orang sukses itu jam segini belum nyampe rumah teman-teman. Masih berjuang. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kemarin ikut Bukunya untuk apa, Mas? tulis itu belajar di Coach-Ruhan, yaitu tentang bagaimana mengupgrade diri ya biar kita ini berpengaruh di dalam kita melakukan sosialisasi dan segala macam. Nah terakhir kemarin Coach-Ruhan mengajarkan tentang kakak koko. Ini ilmu luar biasa. Ini yang penting adalah di bisnis ini rezeki kita ini tergantung dari kapasitas diri kita. Semakin kita mau mengupgrade diri kita, ya insya Allah rezeki kita pasti terupgrade ya. Seperti yang diajarkan Coach Ruhan, makanya saya pribadi tidak berhenti belajar. Mudah-mudahan ini bisa mengupgrade ilmu kita, apalagi ini di bisnis yang brilian ini kita harus juga brilian. Jangan nanti bisnisnya brilian tapi kita nggak brilian. Nah ini nggak nyambung deh ya. Jadi kita harus juga cerdas, harus juga kreatif, harus juga selalu mengupgrade diri ya. Alhamdulillah ini di program champion atau di program best world itu tetap kita jalankan kemana target-target kita yang tertunda atau memang yang belum sampai. Nah nanti juga sambil berjalan ini ada promo-promo yang diberikan perusahaan, yaitu di promo brilian. Ini sangat sayang sekali kalau tidak kita jalankan gitu ya. Ya itu untuk kesimpulannya dengan program yang baru ini, modalnya lebih murah, promonya lebih murah. Harusnya di program ini semakin mudah mitra-mitra untuk mendapatkan
impian-impiannya ya. Apalagi untuk motor hanya 50 pasang, untuk mobil hanya 200 pasang ya. Ya harusnya kita semua jangan nanti karena mindset kita tertutup atau melemah, jadi sehingga juga melemahkan impian kita. Makanya kita dengan adanya program yang diberikan Coach Ruhan setiap hari Selasa ini, insya Allah kita semua harus selalu mengupgrade diri, belajar, dan mengosongkan ilmu kita, gelas kita. Mudah-mudahan dengan program brilian ini semakin mudah kita bisa mewujudkan impian. Mungkin begitu Bu Ana. Ikut Iya, nyimak dulu. terima kasih Pak Agus. Pak Agus kan Boleh. ini banyak mitra baru nih, banyak Ya. yang belum tahu. Dulu sebelum di sini di bisnis ini, boleh tahu nggak profesinya apa gitu? Terus apa yang menjadi motivasi Pak Agus nih untuk bergabung di sini dan udah dapat perayaan apa nih biar yang lain jadi semangat juga, Masya Allah. Dibesarkan orang tua, diikutkan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dan bahkan sampai kuliah S2 ya. Tujuan orang tua kan cuma satu, bagaimana anaknya sukses gitu ya. Nah, kalau di kampung kami standar sukses itu jadi pegawai, Bu. Kalau nggak jadi pegawai, kalau nggak jadi karyawan bank gitu ya, itu standar sukses. Alhamdulillah pada waktu itu tamat kuliah ya, alhamdulillah keterima di perusahaan perbankan. Alhamdulillah berkarir mulai dari sales atau marketing, dan alhamdulillah dalam waktu berikutnya terus promosi, alhamdulillah sempat diamanahkan untuk menjadi kepala cabang. Nah ternyata di saat posisi kepala cabang pun saya berpikir tidak bisa mewujudkan impian karena tidak bisa membahagiakan keluarga, belum bisa membawa orang tua ke tanah suci ya, karena pengen semua anak pasti pengen orang tuanya bahagia. Nah, salah satu membuat orang tua kita bahagia di umat muslim adalah membawa orang tua ke tanah suci kan gitu. Nah, tapi pada saat itu kondisinya saya belum bisa, walaupun sudah di posisi manajer di perbankan, tapi belum bisa membawa orang tua ke tanah suci. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir kalau mau umroh atau ke tanah suci bersama orang tua, bersama istri dan anak-anak, kalau dihitung-hitung itu bisa sampai 140 jutaan. Saya bisanya nabung waktu itu 1 juta sebulan. Berarti kan kalau dipikir dan di logikanya itu bisa umroh itu keluarga bisa 150 bulan lagi kan gitu. Saya nggak tahu juga umur orang tua saya masih sampai apa enggak. Akhirnya saya nekat keluar dari perbankan, resign, kemudian memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Macam-macam sih sebenarnya usaha yang dijalankan, mulai dari laundry, warnet, ekspor kulit manis, macam-macam. Ada yang modalnya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu ya. Nah, tapi semua usaha-usaha yang saya jalankan itu ya berujung dengan meninggalkan hutang. Nah, akhirnya di kondisi galau, di kondisi yang ekonomi lagi di titik bawah, diperkenalkan seorang ibu rumah tangga, sahabat saya juga, itu tentang bisnis yang modalnya murah, cara kerjanya mudah dan dikerjakan berjamaah. Nah, saya penasaran, ikuti pertemuan, ternyata bisnisnya keren sekali, bisnisnya modal jutaan, tapi yang luar biasa, yang setelah saya ikut seminar, kok ini bisa potensinya miliaran, tapi dengan modal hanya jutaan. Sementara saya selama ini untuk nyari duit jutaan itu modalnya puluhan juta. Untuk nyari puluhan juta itu modalnya ratusan juta. Bahkan untuk cari ratusan juta itu modal miliaran. Kok di bisnis ini potensinya miliaran, modalnya hanya jutaan. Nah, oh ternyata yang disampaikan di presentasi waktu seminar yang saya ikuti semua masuk logika dan memang itu nyata. Alhamdulillah saya konsultasi dengan mentor yang mengajak saya di bisnis ini dan saya langsung belajar sama Pak Haji dan Haris. Dan beliau cuma satu yang beliau tanya, Mas Agus pengen mobilnya kapan? Nah itu waktu itu belum ada motor, hanya ada mobil. Saya targetin, Pak, saya mau mobil sebelum anak saya lahiran. Nah waktu itu kebetulan kalau dihitung anak saya ini lahirannya sekitar 2 bulan lagi. Nah waktu itu saya targetin 2 bulan, masuk akal nggak kira-kira ya. Tapi saya selalu belajar. Alhamdulillah dalam waktu 40 hari menjalankan bisnis ini saya tembus mobil senilai 150 juta. Nah makanya saya waktu itu semakin semangat menjalankan bisnis ini.
Alhamdulillah dengan mentor dibantu juga sama Coach Ruhan juga dulu di awal-awal saya sering minta produk sama Coach Ruhan karena memang saking lakunya produk waktu itu Eco Racing karena juga di Bandung nggak ada, nah sering minta ke stokis Coach Ruhan juga diajarin gitu ya. Alhamdulillah berkembang dan terus berkembang akhirnya juga bisa lunasi hutang. Alhamdulillah juga bisa untuk beli mobil 500.000.000. Alhamdulillah di musim pandemi kemarin juga bisa beli rumah cash tanpa DP, tanpa KPR ya. Jadi banyak sekali. Alhamdulillah di bisnis ini asalkan kita memang serius mau menjalankan banyak sekali potensi yang bisa kita garap. Begitu Bu Ana. Alhamdulillah ya samalah dengan kawan-kawan banyak. Ini ada banyak belajar juga dengan Coach Ruhan. Gitu Bu Ana. Baik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Agus Prasamya. Sharing-sharingnya luar biasa ya, semangatnya Masya Allah. Dan semuanya luar biasa. Ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan Pak. Ya, fi amanillah ya. Terima kasih sharingnya teman-teman, luar biasa. Pak Agus Prasamya dari seorang manajer perbankan, Masya Allah ya, bahkan sudah di posisi yang sangat luar biasa, tapi sadar ya Pak ya, pada saat itu dia belum bisa bahagiakan keluarga, Masya Allah dapat peluang di bisnis ini. Dan yang saya garis bawahi adalah kita harus mengucapkan terima kasih, betul ya Pak Agus ya, kepada orang yang sudah mengajak kita ke bisnis ini, Masya Allah. Karena dari beliaulah kita dapat informasi ada bisnis yang sebagus ini, betul ya. Dan peraihannya juga sangat-sangat luar biasa, barokallah ya. Dan sekarang dengan adanya Brilian, wah kayaknya nih Pak Agus lebih mantap lagi. Masya Allah, jadi peluangnya lebih banyak lagi. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, ini sudah bukti nyata ya. Ini yang baru bergabung, mitra-mitra yang baru. Ini beliau ini sudah dapat perayaan-perayaan dari bisnis ini dan sangat luar biasa ya. 40 hari, 150 juta guys. Masya Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini. Sementara kita berjuang puluhan tahun bekerja belum ada dapat ya untuk dapat beli mobil cash. Biasanya orang punya mobil itu sistemnya nyicil. Ini cash dalam waktu 40 hari. Kalau mau pasti bisa. Ya, begitu ya Pak Agus ya. Oke, baik, berikutnya kita akan minta sharingnya dari Umi Oriza. Masya Allah. Umi, mudah-mudahan Umi ada stay. Minta lagi kita sharing-sharingnya dari Umi kepada mitra-mitra yang hadir malam hari ini untuk berbagi kepada kita semua. Umi hadirkah? Kita cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir. Masya Allah Umi. Umi sehat-sehat selalu. Iya. Umi jangan bosan-bosan ya diminta ilmunya buat teman-teman. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dengarkan nggak bosan Mbak Ana. Umi takutnya Iya. bosan. Umi Oriza lagi, ya kan Ya gitu. fansnya Umi Oriza. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Enggak, Umi. sedikit berbagi ya malam ini ya Mbak Ana. Terima kasih. Diberikan peluang, kesempatan oleh coach, gurunya dari guru-guru semua ya. Umi betul-betul luar biasa diberikan peluang belajar. Nah, Umi kalau yang namanya training, namanya untuk upgrade ilmu itu kemanapun Umi akan pergi. Kenapa? Karena ruhnya kita bertahan di bisnis ini adalah bagaimana kita mengupgrade ilmu kita. Seberapapun yang sudah kita terima, karena ilmu itu pasti akan berubah-berubah dan kita juga belajar bukan hanya dari orang yang sukses, tapi juga melalui orang-orang yang sedang berjuang sukses. Kita juga harus belajar ya. Untuk teman-teman yang baru berjuang, yang mitra-mitra yang baru, salam kenal dari Umi Oriza. Umi tepatnya tinggal di Padang, Sumatera Barat ya. Tepatnya di Solo, bukan Solo, Solo pakai K ya. Nah, Umi latar belakang adalah seorang mantan ASN ya. Jadi cita-cita dari Pak Agus Prasemia, ini Pak Agus Prasemia luar biasa, mentor Umi, guru Umi.
orang yang selalu support Umi bisa menjadi hari ini, itu peluang besar dari beliau ya. Beliau dulu selalu Umi dibilang, padahal kita kan cross land ya Mbak Ana ya, tapi Iya, beliau Umi menganggap beliau harus bertanggung jawab untuk sumber. Nah, kayak gitu juga bertanggung jawab, padahal enggak, dia harus wajib jawab. support Umi gitu ya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak Agus Prasemia, orang yang luar biasa. Datua itu, jadi kalau kami panggil Datua ya Mbak Ana ya, panggil Datua. Terima kasih Datuk, alhamdulillah membuat Umi hari ini bisa berbagi malam ini, dan juga Umi sedikit menyampaikan, menegaskan kami di sini bukan orang yang hebat, bukan orang yang punya kelebihan, tidak, semua kita punya potensi sebenarnya sesungguhnya, tapi tinggal kita menggali. Nah, kami mungkin duluan saja untuk bisa mengambil keputusan. Latar belakang Umi ASN, mantan ASN bidan, dan dulu menemukan bisnis ini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Rumah dilelang, mobil Keburukan. terjual, ruko terjual, dan orang tua terancam masuk penjara. Ya, berbagai macam cara usaha ya yang Umi lakukan, bisnis apapun sudah Umi coba buka kuliner, kemudian juga jalani bisnis-bisnis yang lain. Nah, itu malah membuat Umi makin terpuruk. Akhirnya Umi banyak terlilit hutang ya. Dan saat ini sebenarnya teman-teman yang baru berjuang mau berproses, ini sudah enak, sudah nyaman. Kalau dulu kita mulai berproses di sini, kita tidak ada support seperti malam ini. Tidak ada, kita upgrade ilmu kita. Dulu waktu saat kami berjuang belum ada yang namanya slide untuk presentasi. Justru saat itu Umi bikin sendiri, Umi bikin bagaimana support sistem, belum ada seperti kali ini. Jadi teman-teman yang baru, artinya saat dulu kita tanpa support kita bisa sukses, teman-teman harus sukses karena sudah disupport ya, baik online, baik offline, harus cepat suksesnya. Nah, juga di sini alhamdulillah dengan kondisi yang yakin dan tetap upgrade ilmu, itu intinya. Umi selalu belajar dengan Coach Ruhan, harus selalu upgrade ilmu. Karena kita tidak tahu pas saat klik, kita nggak tahu di ilmu yang mana gitu. Nah, alhamdulillah itu selalu pakai, walaupun ke Medan, ke Jakarta, ke Jambi, kemana Umi selalu ikuti training-training. Artinya kita invest leher kita ke atas. Itulah salah satu membuat kita bisa sukses, karena ruh kita itu adalah di training, ruh kita itu adalah di pertemuan. Alhamdulillah Mbak Ana, hari ini berlian ini, nah ini ya, jangan kita, mungkin teman-teman yang sudah lama di dalam jalankan bisnis ini, jangan melewatkan ini peluang di berlian. Berlian ini adalah program yang sangat adil. Jadi baik Umi, baik Coach Ruhan, Mbak Ana, Pak Agus Prasemia, itu semuanya di berlian baru memulai, kita semua baru memulai. Yuk kita lihatkan bahwa kita adalah orang yang berhak sukses. Berlian ini adalah program adil. Siapa yang bekerja, dia yang dapat. Bisa jadi orang yang di bawah kita yang sukses duluan. Nah, ini keadilan. Nah, ini jadi kita coba nikmati. Ini kenapa ini program pindah lagi, kenapa ini adalah hal yang negatif. Sekarang bagaimana kita bisa cepat mengambil peluang ini. Ya, berlian adalah peluang yang sangat dahsyat, banjir bonus. Banjir bonus. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya Pak Ana, Umi sedikit berbagi juga berlian kita. Kalau Umi baru fokus masuk 2 bulanan ya, kita baru fokus di berlian. Alhamdulillah udah bisa tembus 3 motor ya. Jadi kalau total mudah-mudahan bulan ini doakan ya Mbak Ana, mobil Umi keluar ya, insya Allah. Mohon doa semua teman-teman yang ada di room ini, mudah-mudahan bisa jadi star ya, star berlian ya, star berlian mudah-mudahan. Tapi pesan Umi satu untuk teman-teman yang sedang berjuang, di sini tidak seberapa cepat kita sukses, tapi seberapa kuat kita bertahan, itulah pemenang. Ya,
itulah pejuang sejati. Ah, itu pesan Coach Ruhan itu Mbak Ana. Umi kembali mengulang-ulang aja. Oke Mbak Ana, sedikit berbagi ya. Siap. Terima kasih Umi, Masya Allah. Ini semoga Umi diberikan selalu kesehatan. Terima kasih untuk berbagi ilmu kepada kita semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi pas saya simpulkan lagi tadi beliau dari yang kalau orang lain cita-cita ya ASN. Beliau resign dari ASN tapi luar biasa. Ini luar biasanya mentor-mentor kita nih teman-teman. Masya Allah, beliau yang tadi testimoni-testimoni ini sudah mendapatkan semua peraihan ya yang ada di Base Corporation sebelumnya sebelum ada program Brilian. Tapi luar biasanya mereka masih menyempatkan untuk bahkan masih terus mencari di mana ada ilmu. Nah, seperti ada Zoom, ada seminar, masih berburu itu Masya Allah luar biasa. Padahal sudah mendapatkan sampai luxury, sampai rumah 1 miliar. Kita suka gaya ya, motor belum, mobil belum, mau Zoom itu udah banyak alasan. Mau seminar banyak alasan, mau training banyak alasan, luar biasa banget ya. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini banyak belajar pada mentor-mentor luar biasa walaupun mereka sudah mendapatkan peraihan yang sangat luar biasa tapi tidak telat, tidak selalu bahkan selalu hadir ya, tidak menjadi alasan karena sudah peraihan jadi tidak ikut training, tidak ikut Zoom, bahkan mencari training Zoom di mana yang ada, selalu upgrade ilmu. Tadi kata Umi Oriza itu adalah ruhnya di sini ya, Masya Allah. Terima kasih Umi ilmunya. Dan mudah-mudahan nih Umi baru start Brilian udah tembus 3 motor, Masya Allah ya. Sekarang mau ke mobil, kita doakan Umi juga segera tembus mobilnya dan doakan kita semuanya juga ini yang belum tembus motor, mobil. Semoga dengan program Brilian ini tadi kata Umi banyak peluang, banyak lebih besar lagi ya bonus-bonusnya. Dan tadi satu kunci yang saya catat di Umi itu adalah seberapa kuat kita bisa bertahan di bisnis ini. Jadi bukan seberapa hebat, tapi seberapa kuat. Nah, ini biasanya mitra-mitra baru ini baru prospek 1, prospek 2, terus langsung menyimpulkan, mungkin saya nggak bakat, mungkin saya nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman, malam hari ini luar biasa kita sudah dari 2 pembicara. Baik teman-teman, selanjutnya malam hari ini kita akan evaluasi dan konseling bersama mentor kita semua, yaitu Bapak Ruhan Yudhistira. Kepada Coach Ruhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, saya mengingatkan kembali, ayo kita terus selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Insya Allah kalau kita sering mengucap hamdallah, sering bersyukur, insya Allah rezeki kita akan lebih mudah datang, urusan kita lebih dimudahkan ya. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, saya mulai dengan hadiah dari saya kepada seluruh teman-teman yang hadir di Zoom ini. Hadiah yang pertama adalah saya doakan teman-teman yang hadir di Zoom ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Jika ada yang sakit, semoga Allah segera cabut penyakitnya dan disehatkan kembali dengan sehat yang sesehat-sehatnya. Hadiah yang kedua adalah semoga jika teman-teman punya urusan, punya hajat, semoga Allah mudahkan semua urusan teman-teman dan Allah segerakan hajat teman-teman supaya Allah segera kabulkan. Hadiah yang ketiga adalah semoga teman-teman dan keluarganya selalu Allah cukupkan kebutuhannya dengan rezeki Allah yang halalan thayyiban sampai ajal menjemput nanti.
Dan yang terakhir, semoga Allah kumpulkan kita menjadi golongan orang yang husnul khotimah, dan semoga kita nanti tetap berkumpul di surganya Allah. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan informasi, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Agus Prasamya, ya, yang bersedia hadir, kemudian memberikan sedikit ilmunya, ya, sharingnya kepada teman-teman semua. Harapannya adalah semoga bisa menginspirasi. Bapak Agus Prasamya ini adalah crossline saya, jadi mitra dari Bapak Adan Haris dari Budesmiarti. Kenapa saya begitu dekat dengan Pak Agus Prasamya? Karena waktu awal gabung juga Pak Agus Prasamya, awalnya itu ya, karena jaraknya jauh dari Jambi ke Bandung, saya yang membantu mengambil produknya ke kantor, kemudian saya packing, kemudian saya kirim ke alamatnya Pak Agus Prasamya. Itu sebabnya kami dekat, kami bersahabat ya. Dan alhamdulillah, meskipun begitu, saya tidak pernah mempengaruhi Bapak Agus Prasamya supaya buka titik di saya atau pindah ke saya, enggak pernah sama sekali. Ya, yang penting kita bisa berbuat baik untuk orang lain, insya Allah kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Kemudian kepada anak saya Umi Oriza, ya, saya ucapkan terima kasih atas sharingnya, ya. Saya tahu persis bagaimana perjuangan Umi Oriza memulai bisnis ini, tidak mudah, jauh dari mentor, pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan pernah bingung mengambil keputusan lanjut atau tidak di bisnis ini. Ini ujian yang sangat berat, tetapi luar biasa. Satu hal yang patut kita teladani adalah statement beliau bahwa di bisnis ini kalau mau sukses bukan seberapa kita hebat, tapi seberapa kita kuat bertahan menghadapi semua ujian di dalam membangun bisnis ini. Umi Oriza mengatakan statement itu karena itu adalah perjalanan hidupnya. Diterpa ujian yang sangat luar biasa, baik itu ekonominya, baik itu kesulitan grupnya, baik itu mental pribadinya, itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan alhamdulillah dengan modal keyakinan seberapa kuat kita bertahan itulah sukses. Akhirnya Umi Oriza bertahan dan akhirnya bisa membuktikan ada peraih luxury dari Tanah Minang, yaitu Umi Oriza. Ya, orangnya keren banget, baik banget sama suaminya Buya ya. Salam saya buat Buya Umi. Terus kemudian sebenarnya di Zoom kita ini ada beberapa peraih Big Nokes juga, peraih Pajero juga. Ada Bapak Fajar Sidik, kemudian ada Bapak Gusmawan TW ya. Cuman teman-teman saat ini memang lagi sambil beraktivitas, jadi tidak bisa ikut sharing bersama kita semua. Tapi beliau menyimak pertemuan kita hari ini. Ya, kita doakan semoga Pak Gusmawan TW, Pak Dedi Zakaria, ya, beserta peraih yang lain. Oh, ada Bu Wilda juga, ya, peraih motor, gitu. Oke, diawali dengan pengumuman ya teman-teman. Diawali dengan pengumuman bahwa nanti pada bulan November, sekarang bulan apa? Agustus, September, Oktober, November, 3,5 bulan lagi. 3,5 bulan lagi kita ada event akbar seperti biasa. GSS ulang tahun Brilliant Base yang jatuh pada hari Minggu tanggal 23 November. Harapan saya adalah teman-teman yang setia ikut Zoom seperti ini, mudah-mudahan nanti ya pas tanggal 23 November kita bisa berkumpul, dan berkumpulnya di atas panggung GSS ya. Jadi teman-teman boleh targetkan New Brilliant, peraih motor boleh,
Star Brilliant peraih Mobilio boleh, Big Star Brilliant peraih Pajero boleh. Pokoknya bikin target supaya nanti kita bisa berkumpul foto bareng di atas panggung GSS. Oke, siapa yang kepingin menemani saya dan teman-teman semua untuk berkumpul di atas panggung GSS, ya, dinobatkan sebagai seorang peraih. Ya, insya Allah saya doakan semoga Allah mudahkan semua urusannya. Kita harus yakin bahwa sulit bagi kita itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Nggak ada, ya. Tugas kita cuma ikhtiar, istiqomah, ikhtiar, istiqomah, ikhtiar, istiqomah, ya. Oke, teman-teman, kemudian selain itu nanti kita ada tur ke Cina. Nah, kebetulan destinasi wisatanya keren, ya. Insya Allah nanti destinasi wisatanya itu salju, ke Cina tapi salju, ya. Jadi nanti keren tuh. Kita main bareng ke Cina, ngevlog di sana, bikin testimoni, bisa jalan-jalan, bisa main salju gratis. Ya. Oke, pokoknya teman-teman ditargetkan saja karena tugas kita adalah berharap, ikhtiar melakukannya, nanti tercapai atau tidak, dikasih atau tidak, diserahkan pada Allah. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha melihat, kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat, ya. Oke, teman-teman. Informasi kedua, banyak yang teman-teman belum tahu apakah bisnis Brilian ini dahsyat apa tidak sih, luar biasa atau tidak sih marketing plan-nya, ya. Untuk menguji marketing plan ini diminati banyak orang atau tidak, marketing plan-nya ini mudah dilakukan, mudah dicapai atau tidak, produknya diterima pasar atau tidak, kita tidak bisa mengatakan oh ini pasti bagus. Nah, bukan begitu ya caranya, ya. Jadi harus ngomongnya by data. Kalau produknya bagus, diminati banyak mitra, pasti laku. Kalau memang marketing plan-nya menarik, mudah dicapai, harus ada datanya. Berapa orang yang bisa mencapai dalam waktu 3 bulan ini, ya. Ini saya umumkan kepada teman-teman. Ini jumlah peraih motor, Mobilio, Pajero, dan Luxury dari program baru Brilian selama bulan Mei, Juni, Juli, ditambah tanggal 1 Agustus. 3 bulan plus 1 hari, ya. Jumlah New Brilian motor 20 juta itu ada 196 orang yang tembus motor dalam waktu 3 bulan. Kemudian peraih Mobilionya Star Brilliant 150 juta itu ada 46 orang. Ini keren luar biasa. Kemudian dalam waktu 3 bulan saja peraih Big Star Brilliant atau peraih Pajero yang 500 juta itu ada 3 orang. Dan sudah ada yang tembus Luxury 1 orang, ya. Jadi saya menyampaikan data ini adalah untuk menunjukkan fakta sekaligus data bahwa produk di Brilian ini diterima pasar. Apalagi pupuk agrosawit. Nah, 1 orang bisa beli 1 kontainer gitu, ya. Banyaknya jumlah peraih ini juga menunjukkan bahwa marketing plan-nya, sistem bisnisnya itu mudah dicapai, mudah dilakukan oleh siapapun. Karena yang jadi peraih di sini tidak semuanya orang yang punya pengalaman dari MLM sebelumnya, enggak. Ada yang pemula juga, ya.
Nah, teman-teman, kemudian pengumuman yang ketiga. Pengumuman ketiga ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan Selasa minggu kemarin sama minggu sebelumnya. Bagaimana sih cara lobby orang, cara ngobrol sama orang yang ujungnya itu closing. Nah, itu ya. Di beberapa pertemuan Zoom berikutnya ada istilah baru yang teman-teman baru dengar sepanjang hidupnya, yaitu small talk. Small talk ini adalah sebuah skill yang menjadi kunci bagaimana obrolan kita itu mengarah ke closing. Dan hari ini saya bersama Pak Andri tadi ya. Saya bersama Pak Andri janjian di sebuah kafe di Burangrang. Pak Andri ini membawa calon mitranya. Beliau dulu seorang pegawai, bukan pegawai biasa di Telkom. Pekerjaan yang sangat-sangat menggiurkan di Telkom. Kemudian beliau juga punya usaha bikin rumah banyak, developer, properti. Ya, orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan. Kemudian Pak Andri minta Pak Ruhan bisa nggak bantu follow up kita prospek orangnya supaya bagaimana nanti ada ketertarikan dengan bisnis ini. Nah, kemudian boleh Pak Andri. Tadi janjian ketemu di kafe ya, jam 1:30 siang. Yang saya lakukan dari duduk sampai terakhir sama Pak Andri itu tidak ngomongin PTB sama sekali, tidak. Jadi pertanyaan kita ngobrolin tentang pekerjaan dia, ngobrolin tentang keluarga dia. Kita sampai mencari, karena saya meyakini begini loh, orang mau miskin, mau kaya, mau sekolahnya sedang, mau sekolahnya tinggi, itu pasti punya masalah. Atau kedua, nggak punya masalah misalkan, pasti punya keinginan yang besar, pasti punya keinginan itu. Dan tugas saya sama Pak Andri dengan small talk itu mencari, menemukan apa sih masalah dalam hidupnya. Kalau melihat pekerjaannya kayaknya memang sudah nggak butuh uang ini. Soalnya sekali beli dinner aja 230 juta. Dia punya koleksi emas putih seharga berapa tadi, 23 miliar yang baru ditawar 18 miliar. Akhirnya kami ngomong 1 jam, belum ketemu pintu untuk memulai presentasinya. Kemudian di akhir-akhir barulah dari small talk itu menemukan, yaitu keinginan yang ingin dicapainya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tahapan presentasi yang meng-closing itu adalah yang pertama adalah small talk dulu, kemudian yang kedua empati. Empati, niatkan Anda membantu, dan saya juga begitu. Karena cita-citanya ini membutuhkan uang 6 miliar. Apa cita-citanya? Dia merasa sudah, saya nggak tahu umur saya berapa, dia ingin punya pesantren, ada masjidnya, ada santri-santri yang ngaji, tawasulan. Nanti itu akan menjadi doa yang terus mengalir. Nah, datanya sama beliau, aduh Pak, saya terharu banget dengan cita-cita seperti ini. Saya ketemu dengan banyak orang, belum pernah saya ketemu orang yang cita-citanya seperti Pak. Ini sih Pak, kalau boleh saya tahu Pak, uang 6 miliar yang untuk membangun masjid sama pesantren itu sudah ready apa belum? Karena jangan sampai gini, Bapak kecipratan amal jariah. Saya juga kepingin jangan sampai saya juga nggak kecipratan Pak. Jangan sampai Pak Andri nggak kecipratan. Kami juga ingin kecipratan, makanya izinkan kami membantu. Nah, saya bilang gitu. Boleh nggak saya izin membantu bagaimana
rencana Bapak Roni ini menjadi benar-benar wujud, Pak. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantrennya, gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Cerita ya. Ternyata setelah saya tanya ada uangnya belum sekarang yang 6 miliar gitu. Dia belum. Belum Pak. Tetapi saya akan usahakan. Keren Pak. Pak, kita harus yakin bahwa kalau niat baik itu insya Allah, Allah akan mudahkan. Nah, kemudian disitulah saya cerita pertama kali. Cerita tentang ada Pak, teman saya yang dulu punya cita-cita seperti Pak. Bedanya adalah kalau Pak dulu di Telkom, ya, mengenal bangku kuliah. Kalau teman saya ini, waktu ketemu saya, waktu dia ngomong kepingin punya masjid, kepingin punya pesantren, pedagang bakso ini sedang bangkrut, nggak punya uang. Sekolahnya cuma kelas 2 SM. Tetapi Pak, kalau cita-cita mulia, itu biasanya mudahkan. Dan akhirnya teman saya ini Pak, ikut di komunitas bisnis pemasaran produk-produk lokal. Dia ikut pasarkan produk ini dengan konsep yang dibuat oleh perusahaannya Brilian. Dia jalankan bisnis ini, tahu nggak Pak, sekarang ini tahun ke-6, ya tahun ke-6 lebih lah. Tetapi sebelum tahun ke-6, 4 tahun kemudian, itu cita-citanya sudah terwujud Pak. Jadi ekonominya membaik, dia benar-benar bisa beli tanah 2,5 hektar, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dan ada santrinya. Oh, iya. Kemudian saya cerita juga, saya juga punya teman yang backgroundnya seperti Pak. Namanya Pak Adan Haris, orang Jogja. Orang properti juga Pak. Tapi sambilannya buka restoran, dia punya 5 cabang, dia punya bimbingan belajar, ilmu agama, gitu. Nah, beda motivasinya. Yang pertama memang sama, dia ingin bangun masjid gitu. Cuman beda motivasinya kenapa dia ikut di komunitas bisnis syariah ini adalah capek, stres dengan 3 pekerjaan sekaligus. Ya properti, ya rumah makan, ya bimbingan belajar gitu. Udah tambal sulam dia. Akhirnya teman saya yang dari Jogja ini ikut di komunitas bisnis ini juga. Dan akhirnya di tahun kedua itu hasilnya yang diterima itu bisa lebih besar daripada usaha rumah makannya yang dibangun dengan ratusan miliar seperti itu. Dan akhirnya saat ini hanya menekuni bisnis ini. Nah, waktu Pak Haris itu bilang berapa modalnya kalau ikut bergabung di bisnis ini. Kemudian orang bilang hanya 60 juta Pak. 60 juta? Kok murah bener? Orang saya bikin rumah makan aja modalnya nggak cukup segitu. Untuk perizinannya aja nggak cukup. Properti rumah makan gitu. Akhirnya kesimpulannya dia ikut bisnis seperti ini, seperti Pak Suroto tadi, dan alhamdulillah Pak, akhirnya masjid itu terbangun. Masjidnya memang menghabiskan miliaran, apalagi Pak Suroto menghabiskan miliaran, tapi modal yang dikeluarkan tidak miliaran, hanya 60 juta itu. Kemudian jadi dia menggunakan bisnis ini sebagai ladang tempat untuk mengumpulkan modal untuk memenuhi cita-citanya. Saya harus kumpulkan uang sekian miliar untuk beli tanah kemudian dibangun masjid. Saya akan kumpulkan. Nah, jadi pemikiran mereka itu daripada saya harus ngumpulin uang sekian miliar, ya lebih baik menggunakan uang yang ada 60 juta itu, kemudian diputar di dalam sebuah bisnis ini yang bisa menghasilkan sekian miliar, akhirnya ya tetap terwujud cita-cita seperti itu. Kemudian dia cerita konsep kerjanya seperti apa, saya jelaskan. Kita memasarkan barang Pak, ya dengan cara mengajak teman-teman juga ikut memasarkan barang. MLM ya, oh iya. Begitu dengar MLM,
dia langsung cerita ketidaksukaannya terhadap MLM. Dan sekali-kali dan selalu berulang-ulang bilang, punten Pak, maaf, gitu. Dia bilang begitu. Dia trauma segala macam, ya kan? Dia cerita bahkan mengembangkan bisnis ini sampai tengah malam, sampai pas anaknya kecil step gitu. Itu kalau sedikit aja terlambat menolong, kata dokternya ini bisa tidak tertolong. Nah, kemudian dia berpikir sampai sebegitunya ya nyari uang di MLM. Dia pokoknya dia intinya trauma, tidak suka dengan konsep MLM segala macam. Nah, kemudian saya bilang, oh iya Pak, saya paham banget. Kemudian saya balikkan pertanyaan itu, pasti ada alasan yang membuat beliau tertarik dengan bisnis MLM di masa lalu itu. Terus kemudian menjadi trauma, menjadi benci. Itu pasti ada hal yang membuat jadi trauma dan benci itu. Kemudian saya bertanya, apa Pak yang kira-kira membuat Bapak trauma, menjadi tidak respect terhadap industri multi level marketing? Dia ceritalah tentang kerjanya sampai malam, kemudian termasuk tutup poinnya juga. Oh, gitu kan? Oh, udah dengan sebutan masalahnya. Oke. Kemudian di situ sambil ngobrol, small talk, kemudian saya ceritakan perjalanan saya, kemudian beberapa teman juga yang akhirnya pemikiran kita itu sama. Ada keinginan sukses terhadap apa yang diberikan oleh multi level marketing tersebut. Tetapi setelah masuk ternyata kita menjadi benci. Ada tutup poin lah, ada inilah, sampai tengah larut malam lah gitu. Kemudian saya jelaskan bahwa awalnya saya juga sama, kemudian apa yang membuat saya akhirnya tertarik? Saya ceritakan juga ternyata kalau di sebuah industri MLM yang sudah mendapat sertifikat syariah, itu tidak boleh ada kewajiban tutup poin. Nggak boleh. Jadi misalkan orang dapat bonus nih 2 juta misalkan. Dia belanja atau tidak pada bulan tersebut tetap harus diberikan. Jadi belanja itu hanya wajib saat mendaftar saja. Kemudian setelah itu, kalau Anda butuh produk boleh belanja, tapi kalau Anda nggak butuh produk, ya nggak belanja juga nggak apa-apa. Karena Anda tidak belanja, yang kedua pada bulan berikutnya Anda tidak belanja, itu tidak menggugurkan bonus yang Anda terima, tetap dibayar, Pak. Oh gitu ya. Ya ceritalah seperti itu. Kemudian saya cerita. Kalau cara mengerjakannya ya tidak sama dengan dulu, Pak. Kita zamannya sudah beda. Kita zamannya sekarang sudah digital, Pak. Nggak perlu sampai malam seperti itu sekarang, Pak. Nah, contohnya seperti malam ini saya harus melakukan pembinaan. Nggak perlu pergi kayak dulu, kumpul sampai malam, enggak. Zaman sudah maju, buka handphone, ikuti Zoom bareng. Nah, seperti itu. Semuanya serba digital. Promosinya pun sama, Pak. Digital. Jadi kita masih punya waktu buat keluarga, family time itu masih bisa. Nah, kemudian saya mengundang, kemudian gini loh Pak, kita tidak pernah tahu kenapa kita harus ketemu hari ini. Karena hari ini boleh jadi saya tidak di sini. Terus Bapak juga sama. Hari ini mau di rumah juga bisa, mau pergi kemana juga bisa. Tapi kenapa hari ini Pak Roni ada di sini, saya di sini? Saya meyakini Pak, tidak ada satu peristiwa di dunia ini tanpa kehendak Allah. Nggak ada. Kenapa Allah gerakkan saya ke sini? Kenapa Allah gerakkan Pak ke sini? Dan siapa tahu Pak? Siapa tahu Allah tahu cita-cita Pak Roni butuh 6 miliar itu, dan Allah tahu saya punya jalannya. Maka dipertemukanlah kita seperti ini. Siapa tahu Pak, ini memang jalan yang sudah skenario dari atas. Gitu.
Jadi nanti Pak, kalau ada pertemuan, kalau berkenan, hadir saja, ngerti dulu Pak, ngerti dulu. Tidak harus begini-begini. Kalau soal kerja, saya nggak mau ngajarin, saya nggak mau melawan orang yang lebih pengalaman. Kalau pengalaman Bapak di MLM sebelumnya itu jauh lebih tinggi daripada saya. Itu kesimpulannya yang tadinya negatif, trauma, itu berubah drastis luar biasa. Berubah drastis luar biasa. Tanpa dipaksa-paksa gitu. Terus sampai nanya berapa tadi modalnya? Nah gitu. 60 juta. Dan kapan pertemuannya? Sampai begitu itu. Ya. Dan akhirnya menjanjikan insya Allah akan hadir untuk mempelajari sistem bisnisnya. Ya. Jadi kesimpulannya, saya dari mulai ngobrol sampai berubah mindset orang tersebut, sampai ingin menghadiri ke seminarnya, saya tidak ngomongin marketing plan sama sekali tidak. Profil perusahaannya juga tidak saya omongin, kemudian bonus sponsor juga nggak diomongin, apalagi bonus-bonus yang lain, nggak sama sekali. Jadi saya punya keyakinan, asal berhasil melakukan small talk, pasti berhasil di closing. Itu kesimpulannya. Jadi kadang-kadang memang tidak perlu menyampaikan marketing plan. Jadi kesimpulannya kami sama Pak Andri tadi pulang dengan hasil yang sangat-sangat puas gitu. Jadi saya cerita kenapa modalnya 60 juta, saya tidak ngomong priority 54 juta. Sengaja saya bicara 60 juta karena dalam pikiran saya developer properti itu pasti punya uang segitu, itu pasti punya. Karena mainannya memang miliaran begitu. Dan rupanya dia nggak kaget dengan uang 60 juta itu. Jadi kalau seandainya dia nanti memilih produk yang tambah-tambah harga, insya Allah 60 juta itu cukup. Ya. Nah teman-teman, dengan mengikuti Zoom ini sebenarnya kita sudah mencuri start lah istilahnya. Mencuri start. Hanya saja memang kalau kita belajar dari Zoom itu tidak seperti kalau kita tatap muka, interaksi. Pasti lebih keren, pasti lebih tajam ya. Kenapa saya lebih senang memberikan materi tahapan prospek yang mengclosing? Karena saya melihat banyak teman-teman yang bicara, aku sudah prospek ke sana ke sini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok ya bisa kepala jadi kaki ya. Tapi ujung-ujungnya nggak closing. Udahlah sudah. Yang penting istiqomah gitu. Tapi lama-lama, aduh kasihan juga gitu ya. Akhirnya banyak teman-teman, saya lihat kalau prospek orang seperti apa sih, ya seperti itulah. Ketemu orang ditodong, sudah pernah dengan bisnis apa, ini apa belum, gitu itu. Datang ketemu orang langsung bilang, ya, niat saya ketemu yang pertama adalah silaturahmi supaya nambah saudara, insya Allah rezekinya akan bertambah. Terus yang kedua ingin menyampaikan ada informasi Bu, informasinya ini bagus loh, bisa membantu orang begini, ekonominya begini, segala macam gitu. Dan kemudian langsung presentasi. Bukan tidak boleh, boleh. Ada yang closing enggak? Ada. Tapi ada yang nolak enggak? Banyak. Ya. Karena kalau kita melakukan presentasi tanpa small talk lebih awal, itu biasanya tingkat closingnya sangat rendah. Dan harus menjelaskan marketing plan detail banget. Mengupas produk, menjelaskan profil perusahaan detail banget. Sedetail-detailnya. Sampai harus hafal marketing plan-nya gitu kan. Itu pun closingnya itu biasanya gambling gitu. Lebih banyak orang yang tidak tertariknya. Jadi peluang closingnya ada tapi rendah. Tetapi kalau kita belajar tentang teknik komunikasi, ini bukan di online ya. Kalau kita ketemu orang, entah itu orang baru kenal atau teman lama ketemu lagi atau sama saudara gitu. Kalau kita rubah caranya dengan diawali urutan seperti kemarin, small talk lebih dulu sampai berhasil small talk.
Jangan beranjak ke urutan nomor 2 sebelum small talk-nya berhasil. Boleh jadi pertemuan pertama tidak menghasilkan presentasi. Kalau memang tidak menemukan small talk, kalau saya lebih memilih saya pending dulu. Nanti ajak ngopi lagi, begitu. Small talk dulu sampai berhasil, sampai small talk-nya sukses. Fix finding-nya sukses. Kemudian lakukan yang kedua. Berikan bantuan empati. Tunjukkan Anda ingin membantu. Dari temuan small talk-nya, nomor 1. Tunjukkan empati Anda, sungguh-sungguh itu ingin membantu. Kemudian yang ketiga, presentasikan solusinya. Presentasikan solusinya. Bukan berarti presentasikan solusinya itu harus menjelaskan profil perusahaannya, kemudian marketing plan-nya. Kalau ada waktu boleh. Kalau nggak ada waktu, tidak perlu ngomong detail. Yang penting Anda cerita tentang profil company-nya, visinya apa, kemudian Anda tunjukkan orang-orang yang punya kasus seperti dia dan akhirnya berhasil. Nah, seperti itu sudah cukup. Itu sering saya lakukan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah giring ke closing. Caranya bagaimana menggiring closing ya? Temuan yang Anda temukan di small talk langkah nomor 1, pegang, Anda jadikan bahan untuk penggiringan closing di nomor 4. Upek-upek di situ, kayak tadi itu. Ya, insya Allah itu closingnya lebih tinggi. Walaupun Anda tidak menjelaskan marketing plan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang baru ikut Zoom pasti bingung small talk itu seperti apa. Beda dengan yang mengikuti Zoom sebelumnya pasti paham small talk itu seperti apa. Ya, teman-teman, hari ini seperti biasanya awal bulan adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh bertanya. Nanti kalau saya bisa jawab, ya saya jawab hari ini. Tapi kalau secara keilmuan saya tidak bisa menjawab, ya mohon dimaklum, saya juga manusia. Tapi insya Allah saya berjanji akan mencari jawabannya. Atau nanti di sini kan ada mentor lain yang punya pengalaman yang berbeda. Di sini ada Bapak Zainal Venom, ada Bapak Agus Prasamya. Siapa tahu beliau juga bisa memberikan referensi jawaban atas pertanyaan teman-teman. Oke ya, saya kembalikan kepada Bu Ana. Kita evaluasi, kita tanya jawab, bebas tanya jawab apa saja pada malam ini. Saya kembalikan kepada Bu Ana untuk mengatur waktunya ya Bu Ana. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Coach Ruhan, Masya Allah ya. Malam hari ini kita dapat ilmu daging lagi, small talk ya. Masya Allah. Dan tadi diceritakan gimana langkah-langkahnya. Jadi pastikan ya teman-teman, kita tidak tahu training mana, Zoom mana yang sangat penting, yaitu Zoom yang paling penting itu Zoom di mana atau training di mana teman-teman tidak hadir. Nah, itu ya. Jadi pastikan selalu ikut training atau Zoom teman-teman ya untuk upgrade ilmu kita. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Nah, kesempatan buat teman-teman yang mau tanya. Di sini banyak mentor-mentor sukses. Masya Allah ya. Boleh, siapa yang mau tanya duluan? Tanya Bu, tanya. Boleh Pak, mangga dengan Bapak Sudirman ya. Nah, itu di-mute lagi Pak, dibuka lagi. Pak Sudirman silahkan. Terima kasih. Nama Sudirman dari Sumbar, Pesisir Selatan. Masya Allah, Sumatera Ya. Barat ya Pak. Jadi di sini kita tanyakan di dalam rencana kita ini di dalam pengenalan barang kita ini kita akan mencoba untuk di lapangan itu adalah untuk pengenalan dulu. Jadi istilahnya tahu dia. Nah ini akan kita laksanakan. Cuma kita bahan dan apanya belum ada gitu. Terima kasih gitu Bu. Bahannya, maaf tadi terputus suaranya Pak. Cuman bahan dan apa? Peraga. Ya peraganya tadi tentu kalau kita kan peraganya? tertariknya kan di
sawit gitu, agro sawit gitu Bu. Karena kita lokasi kita di Iya. agro sawit. Bahan-bahannya ya Jadi Pak ya. iya, Nah, jadi ada video-video pelaksanaan hmm, di lapangan Mbak begitu. Jadi nanti sama Ibu betul. Kes juga kita minta nanti itu kan. Paham, paham. Ya. Ya, terima kasih Bu. Demikian dulu. Terima Iya, kasih. sama-sama. Salam. Ya. Ya, terima kasih Pak Sudirman, langsung dijawab Coach Rohan, silahkan. Oh, baik. Jadi kalau mau memasarkan sesuatu, langkah yang pertama adalah Pak Sudirman harus mengenal betul apa yang dijual. Iya. Ya, jadi kesimpulannya Pak Sudirman harus mengenal agro sawit itu apa. Iya. Kandungannya apa. Iya. Apa kelebihannya. Nah, caranya bagaimana supaya mengenal pupuk ini? Caranya yang pertama, setiap ada Zoom pertanian, Pak Sudirman ikuti Zoom-nya, sediakan alat tulis, ada buku, Pak Sudirman catat. Supaya paham benar. Nah, kemudian kalau ada alat bantu untuk jualan, alat presentasi seperti flip chart khusus agro sawit, beli Pak. Supaya kalau pergi kemana-mana, satu, nggak perlu bawa laptop. Jadi kalau ketemu orang cukup simpen di atas meja, kemudian ditunjukin Pak agro sawit itu ini. Dan ada tulisannya. Jadi Pak Sudirman bisa baca. Oke ya. Nah, kemudian Pak Sudirman juga harus sedikit tahu apa sih keunggulan pupuk agro sawit dibanding pupuk untuk sawit yang bukan agro sawit. Nilai lebihnya apa? Nah, kemudian tahunya dari mana? Sekali lagi, ikut training Zoom secara berkala. Jadi tugas pertamanya jangan langsung jualan, tetapi kita dulu belajar banyak tentang apa yang mau kita jual. Nanti kalau sudah ikut berkali-kali dicatat, paham. Nanti itu kalau ketemu petani agro sawit, Pak Sudirman pasti pede Pak. Karena dia mau bertanya apa, Pak Sudirman pasti bisa jawab. Dan Zoom itu rutin Pak. Setiap minggu itu ada. Dalam seminggu kadang-kadang lebih dari 1 kali. Ya. Terus kalau ikut Zoom biasanya orang kalau belajar tentang kayak pengetahuan produk itu kan banyak orang yang hanya dengerin doang Pak. Hanya dengerin doang. Jadi taunya pas dengerin. Begitu bubar Zoom itu nanti tadi apa ya? Kandungannya apa ya? Cara pakainya gimana ya? Aduh lupa lagi. Nah itu Pak. Beda dengan kalau kita ikut Zoom bawa alat tulis. Nanti kalau lupa bisa dibaca lagi. Begitu Pak Sudirman. Jadi jangan dulu langsung jual gitu. Jadi yang benar itu ya belajar dulu Pak. Jadi intinya Pak Sudirman harus tahu apa yang mau dijual. Nah di sini ada Pak Agus Prasamya yang sudah pengalaman memasarkan pupuk-pupuk untuk sawit. Barangkali ada tambahan Pak Agus Prasamya, barangkali masih monitor. Siap, Coach. Tuh, Masya Allah. ada yang bertanya, kalau kepingin masarin pupuk untuk sawit gimana gitu. Nah kebetulan Pak Sudirman, kebetulan ini ada suhunya pupuk ini, suhunya sawit ya. Monggo Pak Gus. Siap. Ya sebenarnya stepnya memang yang disampaikan Coach Ruhan tadi lah. Yang kita harus pahami di penjualan ini adalah kita memahami dari product knowledge-nya. Nah, seperti Coach Ruhan sampaikan tadi,
baik itu kandungan-kandungannya, baik itu cara pemakaiannya dan kelebihannya dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Nah, tapi kalau kita di lapangan, baik saya offline dan online, itu biasanya menanyakan seperti yang Coach Ruhan bahas di awal tadi, yaitu small talk. Saya tanyakan biasanya ini panennya berapa, punya berapa hektar, panennya berapa, dan biayanya berapa. Nah, ini ketahuan. Kalau biasanya kalau orang pakai pupuk tunggal itu biasanya lebih mahal, Coach. Rata-rata kalau pupuk tunggal itu pakai ada namanya urea, ada namanya TSP, ada namanya KCL. Dan itu kalau kita hitung-hitung biaya per tahun per batangnya itu lebih kurang 150.000 per batang per tahun. Nah, ini harus kita gali ini. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan pupuk NPK yang biasa, NPK majemuk biasa, kayak ada namanya Pak Tani, ada namanya merek-merek yang lain, dan kalau kita hitung-hitung biayanya per batang per tahun, itu biasanya di atas 120.000. Nah, nanti baru kita konversi, perbedaannya dengan agro sawit ini adalah biayanya, pertama biayanya lebih murah, dan unsur haranya lebih lengkap. Ada unsur hara makro, dan bahkan ada unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, tanah dan tanaman, dan juga dilengkapi dengan namanya asam amino. Itu dijelaskan. Nah, ketika kita menjelaskan itu tadi, baru artinya kita baru mengkonversi, oh iya, orang akan, ilmu pertanian ini kan ilmu logika. Oh iya juga ya, berarti agro sawit ini pertama, niat kita adalah membantu petani mendapatkan pupuk berizin, resmi, dan mempunyai kualitas hara yang terjamin. Nah, ini yang paling penting. Agro sawit ini kelebihannya pertama, izinnya berizin, resmi, di bawah Kementerian Pertanian. Dan yang kedua, kualitasnya sudah standar, sudah SNI, dan bahkan ada uji labnya. Nanti boleh kita bandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain, itu belum tentu. Dan bahkan maraknya isu-isu sekarang, pupuk yang banyak beredar itu pupuk palsu, dan bahkan pupuk resmi pun itu di bawah standarnya. Nah, kalau agro sawit udah jelas, resmi, berizin, dan kualitas haranya sudah terjamin SNI, dan kandungannya bukan hanya tertulis pada karung tadi, tapi sudah ada uji labnya, dan itu harus kita sampaikan. Dan juga nanti kalau bisa selain yang disampaikan Coach Ruhan tadi, selain paham kita dengan produk knowledge-nya, ilmu-ilmunya, kalau bisa Bapak juga di handphone itu disiapkan tools-nya. Artinya media-media yang membuat orang itu yakin gitu, seperti video, kemudian juga ada file izin dari produk, kemudian juga ada uji lab dari Sukovindo, dan kita sebenarnya di pupuk ini nggak banyak bicara sih sebenarnya, Coach, tinggal lihatin izinnya, lihatin kandungannya, kemudian lihat video sudah. Karena rata-rata orang di pupuk ini udah paham, NPK itu udah paham. Apalagi yang teman-teman yang dulu pernah main Piloslorides, jauh lebih mudah NPK ini. Kenapa? Karena merubah mindset tadi sangat mudah. Dulu aja merubah mindset harusnya 8 kilo per tahun, ini cuma dikasih 1 on per batang gitu ya. Nah, ini kan lebih mudah. Tapi di agro sawit ini kan standarnya SOP-nya sekitar 2 kilo per batang per tahun. Jadi lebih murah. Kalau kita hitung-hitung nilai rupiahnya pun itu masih di angka 70.000 per batang per tahun. Dibandingkan NPK majemuk yang lain lebih murah, apalagi dibandingkan dengan pupuk tunggal gitu ya. Mungkin gitu Pak Sudirman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Harus dipahami nanti Pak ya, seperti Coach. Ya. Kalau perlu dibandingkan dari segi harga, dibandingkan. Jadi orang logika, artinya kita bertani ini kan nyari duit Pak, bukan nyari sibuk, nyari duit. Jadi biayanya lebih murah, hasil panennya lebih banyak, lebih maksimal. Ya, memang kita mau beritahu, tahu, mau, dan mampu, kan begitu. Wah, betul. Nah, itu yang awalnya gitu. Ya. Mulai Ya, dari Pak, terima kasih. yang sampaikan Coach Ruhan tadi. Baik. Ya, Pak Dirman, kalau nanti ketemu petani agro sawit, Bapak cuman bilang, Pak, ini kaliumnya 32% NPK. Dia butuh K-nya itu loh. Kenapa? Karena sawit ini tanaman buah.
Betul. Fungsinya kalium itu adalah untuk meningkatkan kualitas buah, menambah jumlah buahnya, menambah bobotnya. Nah, itu adalah di kaliumnya. Dan pupuk agrosawit itu NPK-nya, K-nya itu 32%. Kadang-kadang kita baru tunjukkan ke petaninya, kita bilang aja ini 32 kaliumnya. Itu udah ngerti sendiri, Pak. Betul. Bakal keren ini buahnya, bakal keren ini ya gitu. Ya, intinya lebih pada cara komunikasi aja, Pak. Sebab kita tunjukin karungnya aja kalium 32 itu sudah ngerti, nggak usah dijelasin juga gitu. Kalau petani itu. Ya intinya kalau petani mah lebih paham daripada kita, Pak. Kalau kita baru masarin, dia mah sudah petani dari dulu gitu. Ya. Bagaimana teknik pendekatannya, itu aja yang lebih penting ya. Bagaimana cara meyakinkannya. Jadi seperti Pak Agus bilang tadi, toolsnya disiapin. Bapak punya bukunya buat neranginnya, kemudian banyakin video, Pak. Video Yang itu. untuk menunjukkan ini loh lahan yang sudah pakai agrosawit. Nah ini Pak, ketika saya mengadakan uji coba, cara menanamnya seperti ini. Nah cara memupuknya cuman seperti ini, digali sedikit kemudian masukin ini. Kalau nggak hujan misalnya tabur itu juga boleh gitu. Jadi main di handphone tunjukin gitu aja ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya informasi ini. Oke. Teman-teman boleh bertanya lagi mumpung ada beberapa narasumber di sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, Pak Sudirman, lalu Coach Ruhan dan Pak Agus Prasamya yang sudah menjawab tentang pupuk ya, NPK ini. Barangkali teman-teman yang kedua ada lagi pertanyaan atau mau sharing dulu? Ada Pak Zainal. Oh iya, ada Pak Zainal. Ya, sudah masuk. Pak Zainal izin. Soalnya tadi sudah Pak Agus Prasamya, sudah Umi Oriza, ada Luxury lagi, Masya Allah ya. Zoom malam hari ini nih, mentor-mentor Luxury masih ikut Zoom, Masya Allah, luar biasa. Pak Zainal hadir. Bu Ana. Alhamdulillah. Ketemu di Zoom, Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih. Saya Monggo, sengaja Pak, lagi nyimak nih keseruan para Samyang sama tambahan ilmu baru saya. Karena di teritorial saya berjuang yang terjajah ini bukan bahasa pupuk nih. Di Tangerang Selatan nggak ada lahan sawit, nggak ada lahan pertanian. Jadi kadang-kadang kalau perkara yang seperti ini kita harus kosongin gelas gitu, harus benar-benar nyimak dari guru-guru yang benar-benar udah di lapangan tuh, di praktek itu ya. Kita mau nggak mau kita harus harus menyesuaikan diri gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih, sejatinya orang hebat itu, sejatinya orang cerdas itu, sejatinya orang sukses itu pasti dia memiliki jiwa pembelajar. Karena suka belajar jadi tahu, karena sudah tahu jadi bisa. Nah, karena bisa dia mau melakukan, karena melakukan pasti punya hasil. Jadi karena tidak tahu dan tidak bisa melakukan, ujung-ujungnya nggak punya hasil. Nah, ini penting banget ini. Penting banget buat teman-teman yang baru memulai memutuskan bergabung. Nah, ini tingkatkan rasa keingintahuan. Ini modal. Kalau flashback 6 tahun ke belakang, pada saat saya memulai usaha ini, dulu kan belum ada online, media-media alat bantu seperti terus kayak Flipchart, presentasi, apalagi Zoom belum ada ya. Belum ada sama sekali. Nah, itu rasa keingintahuan saya di awal itu begitu besar. Bahkan mohon maaf, saya kadang-kadang agak sedikit, kalau bahasa Sunda culangu ya, ke sponsor, ke leader di atas. Jadi kadang-kadang saya cari tahu ke leader lain, siapa yang bisa saya jadikan referensi, siapa yang bisa saya jadikan patokan nih untuk dasar perhitungan bonus-bonus, cara menjelaskan. Nah, saya dulu masih awal-awal tuh banyak orang yang upload video di YouTube ya, belajar dari YouTube. Jadi sampai bikinlah sesuatu yang membuat leader Anda, sponsor Anda kagum kepada kita.
memang tidak semua orang bisa melakukan ini, tidak semua orang yang memiliki jiwa seperti ini. Nah, itu saya mau cerita diri saya ya. Jadi pada saat itu, teman-teman, saya belum pernah ada yang ngajarin mentor saya, mentor satu jalur, belum pernah ada yang ngajarin saya input data. Eh, Pokoknya nginput data. Saya sudah bisa nginput data sendiri. Bahkan mentor saya belum bisa buka website, saya udah bisa ngotak-ngatik gitu. Nah, itu eh, flashback saya 6 tahun yang lalu. Alhasil apa? Ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil, itu maksudnya. Alhamdulillah pencapaian saya dibandingkan mentor saya ya agak sedikit lebih banyak lah. Bahkan luar biasa lah buat ukuran saya gitu, Bu Ana dan teman-teman. Nah, ini di sini juga ada mentor-mentor yang lain, bukan bermaksud saya mengguru ini. Saya hanya cerita pengalaman saya gitu, teman-teman. Perkara closing atau tidak closing, perkara hasil atau tidak hasil, itu perkara keyakinan. Perkara keyakinan, kita yakin sukses atau yakin bisa nggak di bisnis ini. Nah, kalau saya hampir 80-70% closing itu saya bumbui dengan bahasa-bahasa keagamaan gitu ya, teman-teman ya. Hampir sampai sekarang saya kalau closing orang itu suka mentautkan atau suka mencucok logi dengan salah satu ayat-ayat dalam Al-Qur'an misalnya. Nah, salah satunya contoh gini. Ini sedang saya pakai nih beberapa bulan terakhir ini. Surat An-Najm ayat 39. Jadi keberhasilan kita, segala sesuatunya itu tergantung apa yang kita usahakan. Walaisal insana illa masa'a. Sesungguhnya manusia itu mendapatkan apa yang dia usahakannya. Jadi tergantung keyakinan kita, bahasa keyakinan. Kalau kita yakin di usaha ini, niscaya Allah akan memberikan hasil. Maka kalau bicara hadisnya, menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan dapatkan hasil. Itu kan semuanya nyangkut-nyangkut ke ayat-ayat ya. Bukan kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, bukan. Tapi Indonesia ini rata-rata umatnya kan muslim nih, akan mudah diterima kalau ada unsur syariahnya, ada unsur keagamaannya, ada unsur mengingatkan mereka. Apalagi di usaha ini kan jelas kita selalu mendawamkan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, surat terkait dengan bahasa riba. Nah, itu teman-teman, ya saya sendiri jadi PR buat saya udah ngomongin bahasa ini. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita mengingatkan diri kita, yuk hafalin deh surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Coba bayangkan. Ya, nggak bicara marketing plan, ya ini udah mulai ngebahas small talk juga nih. Nggak bahas masalah bonus, tapi bahasnya tentang riba. Kita sampai apal ayat-ayatnya dan bahkan artinya, itu sesuatu yang nilai plus atau nilai selling point yang luar biasa buat calon mitra kita. Walaupun kita hafalnya semua ayat tentang riba itu doang, tapi saya yakin dan percaya lawan bicara kita, calon mitra kita akan respect kepada kita. Apalagi tidak ada yang salah pengucapannya, tajwidnya, apalagi artinya. Itu seperti orang tuh kayak diceramahin. Ada seseorang yang mungkin biasa-biasa aja, tapi ada kebanyakan orang yang kebetulan masalahnya sama dengan bahasa riba, itu dia langsung kesentuh. Dan bisa jadi itu sudah menjadi hot button orang tersebut. Kalau sudah ketemu hot buttonnya, ya tinggal kita kembangkan aja, tinggal kita ringkas aja biar closing gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Ada saatnya kita harus menghafal beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya, dengan tujuan untuk menguatkan. Ya, salah satunya tadi itu surat An-Najm ayat 39. Yang saya juga baru sedang belajar juga tentang apa hubungannya dengan surat itu. Di dalam artinya walaisal insana illa masa. Sesungguhnya manusia itu mendapatkan atas ikhtiar orang tersebut. Ya, atas upaya orang tersebut. Ya, kalau kita berkeyakinan usaha ini bisa membuat hasil kita, bisa mewujudkan impian kita, yang kenapa tidak kita kerjakan usaha ini dengan serius, terutama buat mitra-mitra yang sudah bergabung nih, gitu. Karena kebanyakan teman-teman yang hari ini sudah bergabung sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hasilnya nggak maksimal, jangan-jangan mereka itu yang bersangkutan itu belum yakin atas ikhtiarnya, kira-kira usaha saya ini bisa menyelesaikan masalah saya enggak. Nah, itu penyakitnya. Bagaimana bisa meyakinkan orang lain kalau dirinya sendiri nggak yakin? Caranya gimana? Cara meyakinkan diri kita pahami tadi.
knowledge produk, company profile, ya tetap kita harus pahami untuk company profile, produknya apa saja, manfaat produknya apa saja. Makanya selalu nyimak di grup itu kan biasanya suka ada nge-share informasi tentang seminar online, baik itu Zoom meeting, seminar maupun knowledge produk. Nah itu penting teman-teman. Ya kita aja nih para luxury kadang-kadang masih haus ilmu ya. Kadang-kadang kita sempetin nih lagi nyetir ikut Zoom. Nah hari ini nih ya saya sempetin, memang saya senang sekali gitu ya kalau belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, senang banget itu menambah wawasan saya, menambah kosakata saya juga, menambah kosakata kemampuan saya juga di bisnis ini. Itu tadi ya teman-teman, catat kata-kata saya, sejatinya orang hebat itu, sejatinya orang sukses itu dia pasti pembelajar sejati. Ya, kesimpulannya itu Bu Ana. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sampai saya catat Pak Zainal ya. Sejatinya orang hebat itu adalah pasti orang itu pembelajar, betul ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman semua, apalagi yang baru merintis usaha ini, jangan sampai kita lewatkan ilmu yang diberikan di bisnis ini, baik berupa Zoom, seminar, dan lain sebagainya, karena disitulah kita berkembang ya. Seingat saya juga dulu sama. Belum berani bicara ke depan, Coach Ruhan tuh sampai ngajarin saya biar bisa ngomong di panggung itu sampai gemeter, terus tangan saya berkeringat, terus beliau bilang, ayo Mbak, bilangnya Mbak Ana gitu, ayo Mbak, lari. Saya tuh belakang panggung tuh lari-lari dulu, berkeringat langsung lari ke depan. Itu pertama kali saya berani bicara di depan. Masya Allah. Jadi betul-betul kita belajar dari banyak belajar dari hal apapun ya, jangan lelah untuk belajar. Terima kasih banyak Pak Zainal Venom, Masya Allah, malam hari ini ada 4 luxury ya, Masya Allah. Luar biasa, ini keren nih ya. Tadi ada Umi Oriza, ada Pak Agus Prasamya, ada Pak Zainal Venom, ada Coach Ruhan, Masya Allah. Ini kalau offline, wah tiketnya berapa ini ya? Luar biasa. Ya Alhamdulillah. Tadi ada yang ini ya, angkat tangan ya. Mau tanya apa tadi? Mungkin mau tanya ya Pak, siapa tadi? Nah, oh ada Pak Kusnadi sekarang angkat tangan. Pak Kusnadi mau tanya, tadi ada, sebelum Pak Kusnadi ada Pak siapa tadi ya? Tadi saya kasih tanda. Oke, itu yang tanya. Oh iya tadi, maaf saya Pak Zarmiadi dulu ya dari tadi. Soalnya udah angkat tangan, setelah itu Pak Kusnadi. Pak Zarmiadi boleh saya buka? Assalamualaikum Ya, silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarmiadi dari Waalaikumsalam. Saya kan baru hari Minggu kemarin baru bergabung. Ya. Nah, jadi mungkin pada saat itu saya masih belum sempat diskusi sama tim yang datang itu. Saya belum jelas bagaimana sistem-sistem yang ada di pupuk ini. Kemudian perusahaannya pun saya masih belum nyambung, Bu. Perusahaannya Oh iya, siap. dan sistemnya bagaimana. Kemudian produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tersebut. Terima kasih, Bu. Siap. Terima kasih Pak Zarmiadi. Selamat bergabung ya Pak ya. Mangga Ya, Bu. mau dijawab siapa ini? Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Zarmiadi. Ya, saya bantu dulu ya. Mungkin kalau untuk perkenalan perusahaannya nanti Pak Ruhan yang tambahkan ya. Untuk Bapak barusan Pak Zarmiadi. Jadi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Jadi perusahaan kita Brilliant Biz ini lahirnya di Kota Bandung. Ya, ini perusahaan Masya Allah luar biasa. Perusahaan ini mempunyai kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun Anda berada, ada kantor cabangnya, walaupun pusatnya di Bandung. Bahkan sekarang membuka juga di luar negeri, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Jadi kalau ada link di sana boleh ya Pak ya. Nah, lalu produknya ada apa aja? Ini saya bantu dulu sedikit ya. Nah, produknya itu banyak
Pak. Yang pertama adalah yang mungkin dikenakan kepada Bapak ada pupuk, betul, untuk pertanian. Lalu yang kedua juga ada untuk peternakan juga ada. Setelah itu juga ada makanan, minuman, kesehatan. Jadi tidak hanya pupuk, kita yang bekerja juga, apalagi kalau usia ya, kalau udah seusia saya udah setengah abad tuh udah mulai terasa badan pegelinu, capek, udah mulai ada gejala-gejala darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya. Kita punya produk kesehatan itu. Bahkan untuk perkembangan anak, tinggi badan anak, untuk kesehatan, kecerdasan ada semuanya. Lalu ada produk apa lagi? Ada produk skincare, kecantikan ya. Bahkan untuk laki-laki pun ada, yaitu produknya. Lalu tidak hanya itu Pak, vape juga ada ya, ada vape juga. Terus ada produk untuk kejantanan pria. Wah, ada yang disemprot, ada yang dioles, ada kapsul yang diminum, ada madu luar biasa namanya Power Honey. Wah, kemarin testimoni nih sampai usia 60-72 tahun konsumen-konsumen saya, Masya Allah itu masih berfungsi minum Power Honey, Masya Allah ya, harus coba. Ya, Masya Allah luar biasa, pokoknya produknya banyak banget. Lalu apa tadi lagi ya? Kalau NPK nanti yang jelaskannya bisa Coach Ruhan atau Pak Agus Prasam ya, biar lebih jelas ya. Yang jelas pupuk kita juga variasi, tidak hanya NPK saja. Ini adalah produk terbarunya NPK ya. Kalau dulu mah belum ada NPK, Masya Allah sekarang Bapak bergabung sudah ada NPK-nya, di mana petani itu pasti membutuhkan NPK dan sekarang sudah ada dengan unsur kaliumnya yang sangat dahsyat ya tadi. Itu besar sekali dibanding dengan pupuk yang lainnya. Jadi petani sangat membutuhkan. Nah, sekarang dengan Bapak bergabung, lalu Bapak membeli produk kita dengan menjadi mitra, Bapak akan mendapatkan diskon seumur hidup nih Pak. Gitu. Gabungnya sekali, belanjanya sekali di awal. Nah, itu Bapak akan dapat diskon nanti ketika lagi, nanti Bapak dapat diskon. Dapat hadiah apa? Biasanya dapat kaos ya, dapat kalau di Bandung itu apa ya, beli pupuk, nggak ada pupuk kalau Bandung, jarang pupuk, ada juga sih di pesisir ya, nggak di kotanya gitu, paling dapat hadiah-hadiah biasa. Tapi dengan Bapak beli pupuk di sini, Masya Allah sudah banyak mitra-mitra PTBes, selain dapat income harian, bulanan dan yang lainnya, juga bisa dapat rewardnya apa, hadiahnya ada yang bisa beli motor cash, beli mobil cash, dan mobil mewah atau Pajero cash ya, atau mobil lainnya, dan juga bahkan bisa ada yang dapat rumah 1 miliar. Dan tadi pembicara kita yang 4 tadi sudah dapat itu semua. Jadi luar biasa, walaupun kita baru di sini, tapi mentor-mentor yang hadir malam hari ini adalah sudah dapat ada yang dari jualan NPK juga. Luar biasa kan? Yang lain jualan NPK dapat kaos, kita jualan NPK dapat rumah 1 miliar. Wah, kalau di daerah rumah 1 miliar bisa jadi istana ya. Masya Allah, seperti itu. Sudah siap Coach Ruhan untuk menjawab? Nah, Buat Pak siapa yang barusan baru gabung seminggu tadi ya, yang belum kenal banyak. Pak. Luar biasa Bapak, sudah ngambil keputusan walaupun belum paham. Saya apresiasi. Langkah yang paling tepat Pak, Bapak temui orang yang mengajak Bapak. Bapak bertanya kepada beliau, coba jelaskan ulang kepada saya, PTB Brilian itu seperti apa? Coba jelaskan kepada saya produk apa saja yang bisa saya pakai bersama keluarga, produk apa saja yang bisa dipasarkan di sekitaran sini. Bapak belajar Pak sama orang yang mengajarnya, yang mengajak Bapak. Nah, kemudian sistem bisnisnya kayak apa sih? Jelaskan ulang kepada saya biar saya lebih paham. Pasti dilayani Pak sama yang mengajaknya, pasti dilayani. Jadi jangan sekan-sekan bertanya, nggak enak bertanya lagi. Enggak Pak, orang yang mengajak Bapak itu akan senang sekali kalau Bapak bertanya kepada mereka, kepada dia gitu ya. Nah kemudian
Bapak kalau gabung itu kan dapat buku, Pak. Ada buku flipchartnya, ada katalognya gitu. Bapak pelajari hari ini produk ini dibaca, besoknya produk ini gitu. Lama-lama paham, Pak ya. Dipelajari saja bukunya gitu. Itu cara yang paling mudah, Pak. Cara yang paling mudah itu adalah bertanya kepada orang yang mengajaknya. Ya. Tapi apa yang disampaikan Bu Ana tadi sudah sangat jelas, Pak. Sudah sangat membantu. Oke. Pertanyaan terakhir. Pak Adrian, ada Pak Adrian? Pertanyaan terakhir dari Pak Adrian, silahkan. Ingin tanya soal NPK Agrif Sawit, Bu. Oh iya, boleh, Mangga. Itu NPK Agrif Sawit bisa untuk kopi atau durian Iya. atau apa? Atau coklat gitu, Bu. Untuk pohon-pohon Kopi, keras. durian, coklat. Ya. Pohon keras gitu, Bu. Kopi, durian. Ya, tanaman keras ya? Ya, tanaman keras. Aplikasiannya seperti apa gitu. Oh, aplikasinya, cara aplikasinya. Oke, siap. Ya, nuhun-nuhun. Sudah, Pak? Iya, Sudah, Bu. Mangga. Terima kasih Pak Adrian, pertanyaannya luar biasa. Apakah pupuk NPK itu bisa dipakai pada tanaman kopi, durian, coklat, atau batang besar lainnya, dan bagaimana cara aplikasinya? Mangga, mau dijawab siapa? Oke, saya jawab dulu ya. Nanti Pak Agus Nah, boleh. nambah. Intinya pupuk NPK itu peruntukannya adalah untuk tanaman-tanaman batang keras yang sifatnya buah. Ya, kenapa sifatnya buah? Karena kalium yang dijualnya K. Ya, 32, di mana kalium ini fungsinya adalah untuk memperbaiki produktivitas buahnya. Ya, jadi kalau untuk tanaman bunga seperti itu ya nggak butuh gitu ya. Tapi selama tanamannya itu buah, maka itu butuh kalium. Jadi kesimpulannya bisa nggak buat kopi, buat durian? Bisa, sama saja kayak sawit begitu ya. Terus kemudian cara pakainya bagaimana? Cara pakainya sama ya. Kurang lebih kalau kata orang Sunda itu 1 jengkal dari batang pohon itu digali. Misalkan mau 2 titik kiri kanannya boleh ya. Itu digali, kemudian dimasukkan pupuknya ke situ agrosawit, kemudian diuruk lagi pakai tanah. Ya kan? Boleh juga ditabur di sekitarnya. Ditabur dengan radius 1 jengkal daripada pohon gitu. Diputerin begitu. Atau dua-duanya boleh. Sebagian ditanam, sebagian ditabur, ya. Cara pakainya seperti itu. Berapa lama? Ya, informasi yang saya terima dari formulatornya adalah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Bukan berapa banyak pupuk yang Anda gunakan, tapi seberapa sering Anda memupuk. Jadi, Pak, yang bagus mana 4 bulan dengan 3 bulan? Ya 3 bulan yang bagus. Jadi seperti manusia kalau kepingin gemuk, kepingin gendut bagaimana? Bukan sekali makan 2 piring, sedikit-sedikit ngemil, dikit-dikit ngemil pasti gendut. Nah, begitupun perlakuan pupuk. Bukan berarti harus sekali pakai itu 2 kilo, bukan seperti itu ya. Tetapi yang paling penting adalah seringnya. Jangan sampai setahun sekali ya, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Atau apa 4 bulan sekali, nggak apa-apa 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, 4 bulan sekali. Seperti itu Pak Adrian ya. Cara pakainya cuman di apa ya, ini pohon 1 jengkal gitu ya, kurang lebih 1 jengkal gitu. Digali tanahnya untuk bisa memasukkan serbuk pupuknya ke situ, kemudian diuruk lagi sama tanah galiannya tadi, diuruk, itu udah gitu doang ya. Di sekitaran tanahnya cukup diawur begini aja di sekitaran batangnya begitu, ya. Tapi kalau musim hujan, hujan gede gitu misalkan, lebih baik ditanam saja. Takutnya nanti baru diawur set gitu datang hujan.
Palit. Pindah gue. Iya, Palit. palit. Nah, tapi kalau tidak hujan gitu, ditabur boleh, sama saja. Oke ya. Atau dua-duanya, sebagian ditabur, sebagian kan kalau sebagian ditabur, sebagian ditanam kan jadi 2 kali kerja gitu. Yang paling enak itu di ini Pak, digeduk begini, kemudian diuruk lagi, udah itu aja. Banyaknya berapa Pak ya? Sesuai peruntukannya Pak. Sesuai peruntukannya itu intinya satu sak itu untuk 20 pohon, berarti setengah kilo. Ya. Pohon anakan gimana Pak? Berapa tahun? Ya di bawah 1 tahun lah. Di bawah 1 tahun. ya pasti dosisnya akan beda. Dosisnya akan beda. Ada Pak Agus nggak di sini Pak Agus? Ada Pak di atas. Mas kelihatan. Bukan, ini Pak Agus Prasamya. Ya, Ya. Pak Agus di atas. Kalau Ya, untuk siap. tanaman yang usianya belum 1 tahun, agrosawit, dosisnya seberapa? Jadi agrosawit ini sebetulnya seperti Pak Ruhan sampaikan tadi, memang sebenarnya untuk tanaman buah. Nah, jadi setiap tanaman ini, terutama tanaman yang buah, itu membutuhkan unsur hara makro, natrium, fosfat, dan kalium, dan juga butuh unsur hara mikro ya. Ada MgO, ada boron, ada zinc, ada Fe, dan semuanya. Dan alhamdulillah yang diserap oleh tanaman itu kan airnya, unsur haranya, sama kayak kita membutuhkan nasi, lauk, sayuran, dan semuanya. Alhamdulillah di agrosawit seperti Pak Ruhan sampaikan tadi udah lengkap semua, baik itu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, dan juga di agrosawit ini kelebihannya juga dilengkapi dengan asam amino, pembenah tanah ya. Kalau pupuk yang lain, NPK yang lain itu dicampur dengan namanya media pengantar. Jadi media pengantar ini, jadi pupuk yang karungan 50 kilo selama ini yang dibeli petani, dibutuhkan oleh tanaman tapi tidak diterima tanah. Nah, kelebihan dari agrosawit ini, dia dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Nah, apakah bisa digunakan untuk kopi, coklat, kelapa? Boleh. Setiap tumbuhan itu membutuhkan unsur hara tadi, cuma nanti dosisnya aja yang disesuaikan. Nah, ini pengalaman dari mitra-mitra kami di Kerinci, di Bengkulu, di mana itu untuk kopi, itu penggunaannya seperti Pak Ruhan sampaikan tadi, boleh ditanam, boleh ditabur, ataupun boleh dikocor. Dicampurkan dengan air, dimasukkan dalam tangki, itu boleh. Nah, berapa dosisnya? Kalau untuk sawit, TBM, tanaman yang belum menghasilkan itu cukup 1-2 kilo per batang per tahun. Kalau TM1, tanaman yang menghasilkan 1 untuk kelapa sawit, cukup 1-2 kilo. Nah, untuk yang TM2 di atas 9 tahun, itu 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kalau untuk tanaman yang lain, itu 1 karung itu atau 1 sak itu, untuk kopi ya, itu bisa 1 batang kopi yang produktif itu boleh 2 on. Tapi kopi yang belum produktif masih di bawah 1 tahun boleh 1 on saja. 1 on saja per batang, atau setengah on juga boleh, karena kandungan dari agrosawit ini sudah komplit sekali. Dan itu boleh dilakukan kalau untuk kopi per 2 bulan atau per 3 bulan boleh. Karena intervalnya jangan terlalu jauh, beda dengan sawit gitu ya. Nah, tapi minimal kalau aplikasinya seperti Coach Ruhan sampaikan tadi, boleh ditanam, boleh ditabur, dan juga boleh kalau nggak sulit air di sana, kalau memang bisa memungkinkan, boleh dikocor. Jadi dicampur dengan air, dengan ember, nanti boleh disiram, misalnya satu batang 1 gayung gitu ya, 1 batang 1 gayung itu juga boleh. Gitu ya Pak Adrian ya. Kalau untuk pohon musiman gimana Pak? Kayak Contohnya- cengkeh Pak. Oh boleh cengkeh, cuma dosisnya aja Pak. Kalau cengkeh yang misalnya lagi produktif, itu dikasih 2 on juga boleh, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau itu harus 3 bulan juga atau gimana? Nggak Kalau mesti, untuk nggak mesti 2 bulan. Kalau cengkeh ini kan jarang juga dipupuk kan. Mau per 4 bulan juga boleh, per 6 bulan juga boleh. Yang penting nanti intinya sama kayak kelapa ya. Kalau di kelapa ini kan sebenarnya jarang dipupuk. Tapi sekali dipupuk dengan agrosawit, itu pengalaman saya ada tanaman kelapa.
kelapa kampung bukan kelapa hibrida, itu dikasih NPK itu langsung banyak buahnya gitu. Oh ya, siap. Bagus sekali. Cengkeh juga bagus, coklat, kakao, kopi, jagung bahkan. Jagung ini kan termasuk yang membutuhkan unsur hara yang tinggi. Nah, kenapa dengan adanya NPK? Sebenarnya kan orang sering menggunakan pupuk seimbang, 15-15, 16-16. Nah, kalau yang sebenarnya agrosawit ini kan diformulasi khusus atau dirancang khusus untuk pembuahan. Makanya kalau sawit kan memang butuh buahnya, bukan daunnya. Makanya di sini K-nya mesti tinggi. Nah, selama ini kan kita pakai pupuk berimbang, triple 16, triple 15, dan justru sebenarnya apalagi di lahan gambut, butuh yang unsur haranya yang kaliumnya yang tinggi gitu. Gitu Pak Adrian. Oh. Pak, nanya lagi satu lagi. Ya, Kalau boleh. cengkeh itu sebelum anggaplah panen misalnya bulan apa ya? Bulan Mei gitu. Nah, bulan Mei itu kapan bagusnya dikocor atau dikasih NPK? Ini Pak, jadi gini, kalau misalnya panennya di bulan Mei, ya kan ada masa pembungaan. Di wadah pembungaan juga boleh dikasih pupuk. Nggak apa. Oh, siap. Makasih pisan. Terima kasih informasinya Pak Agus. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Agus, masih standby bersama kita, alhamdulillah ya. Malam hari ini luar biasa sekali, pasti masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Ini semakin malam semakin memanas, tapi waktunya sudah habis. Berarti nanti harus ada sesi khusus NPK dengan Pak Agus Prasamya ya. Seru ya, Masya Allah. Ya baik teman-teman, mungkin dari teman-teman juga ini di kolom komentar masih ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf tidak ini semua, tapi yang pastinya teman-teman malam hari ini sangat luar biasa ya. Dan tadi pertanyaan yang terakhir yang saya baca itu bagaimana katanya saya sudah 8 bulan ya kalau nggak salah. Nah jadi Bapak yang utamanya Bapak temui tadi seperti Pak Ruhan, sponsor Bapak, ikuti Zoom terus yang selalu pasti sponsornya ngasih tahu ada Zoom kapan, ada seminar kapan, ilmunya dapat di acara-acara seperti ini. Insya Allah Pak, dengan kita upgrade ilmu kita pasti menambah kapasitas kita untuk bisa prospek orang. Insya Allah dimudahkan ya, jalur langitnya dipakai, jalur buminya juga dipakai. Kalau di sana ada SL dengan mentor juga silakan ikuti. Terima kasih ya teman-teman semua. Berhubung waktunya sudah habis, izin saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor semua, Pak Agus Prasamya, Umi Oriza, Pak Zainal Penom, dan utamanya kepada mentor kita semua, Coach Ruhan Yudhistira yang sudah hadir malam hari ini, juga kepada teman-teman semua. Semoga dengan Zoom ini menambah keyakinan kita untuk menjalankan bisnis ini lebih semangat lagi, lalu juga ilmu kita nambah lagi, upgrade ilmu, insya Allah tidak berat untuk membawa ilmu ya teman-teman, justru kita melangkah lebih ringan lagi menjalankan bisnis ini. Baik, terima kasih, saya Ana Hendra dari Bandung, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Zoom yang akan datang.